semester 6 kelas D dengan NIM 18121136. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baik, di sini saya akan memaparkan skenario tentang pemetaan kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran SKI pada jenjang SMA atau MA kelas 10 semester 2. Di era globalisasi, persaingan ilmu pengetahuan semakin kompetitif yang dilakukan oleh para ahli di tingkat dunia internasional, sehingga Indonesia dituntut agar bersaing secara global demi mempersiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas sejalan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Ini menghadapi berbagai macam persoalan dan kendala, terutama terkait input dan output yang belum siap untuk bersaing dengan negara lain. Salah satu persoalan pendidikan yang harus mendapatkan perhatian adalah kurikulum, terutama dalam tataran implementasinya. Disinyalir masih ada kurikulum yang terlalu membebani anak didik tanpa ada arah pengembangan yang benar-benar melihat potensi setiap peserta didik sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Atas dasar perubahan kurikulum dilakukan karena dianggap belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga perubahan kurikulum mesti terjadi di mana dan kapan saja. Hal ini dilakukan demi menciptakan generasi masa depan yang berkarakter, yang memahami jati dan bangsanya, dan menciptakan anak yang unggul, mampu bersaing di dunia internasional. Kehadiran kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang nyata dan mewujudkan proses berkembangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan yang menimpa dunia pendidikan Indonesia, pada saat ini pemerintah telah menerapkan kurikulum 2013 yang dikembangkan dengan bertulis pada kompetensi yang diharapkan, yaitu manusia yang berkualitas, mempunyai kemampuan, sanggup menjawab tuntunan zaman yang selalu berubah, sampai melahirkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ruang lingkup kajian telah kurikulum pendidikan. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah atas atau SMA terbagi atas tujuan pendidikan berdasarkan peminatan dan wajib. Untuk kelas 10 bagi peminatan, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip dalam menyelesaikan masalah, menganalisis dan sifat-sifat permasalahan dan menerapkannya, mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan sifat-sifat akhlak, kemudian mendeskripsikan konsep dan aturan serta menerapkannya dalam pembuktian sifat-sifat. Untuk kelas 10 bagi wajib, memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan, strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah, mampu mentransformasi dan dalam berperilaku jujur, tanggung jawab terhadap masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli terhadap lingkungan. Kemudian ruang lingkup kajian telah kurikulum pendidikan, yaitu metode dan pendekatan. Metode atau pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 pada tingkat sekolah SMA adalah yaitu metode ceramah, yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan baik verbal maupun non-verbal. Kemudian metode latihan, penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Selanjutnya metode tanya jawab, yaitu penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Kemudian metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Kemudian metode diskusi, yaitu metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara
kelompok. Selanjutnya, ruang lingkup kajian telaah kurikulum pendidikan yaitu model. Yang pertama, model pembelajaran active learning. Tujuan yang diinginkan dari penerapan strategi pembelajaran active learning atau belajar aktif adalah mewujudkan pembelajaran yang dapat menimbulkan kegairahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memberikan pelayanan yang sempurna terhadap peserta didik yang berbeda-beda tingkat kemampuannya, sehingga peserta didik merasa terpuaskan menerima ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendidikan. Model selanjutnya yaitu model cooperative learning. Pembelajaran model kooperatif termasuk salah satu model yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum 2013, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Etin Solihatin, model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Ruang kelas merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk kegiatan kooperatif learning. Para siswa juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menentukan strategi pemecahan masalah, dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah yang dapat diselesaikan sebelum mata pelajaran SKI pada jenjang SMA kelas 10 semester 2. Saya memilih substansi atau materi pokok yaitu dakwah khulafaur rasyidin. Baik, di sini saya akan menjelaskan KI atau kompetensi inti dari materi pokok atau substansi mata pelajaran SKI yaitu dakwah khulafaur rasyidin, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dan solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, KD atau kompetensi dasar, yaitu meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, menghayati pola kepemimpinan khulafaur rasyidin sebagai implementasi dari kewajiban berdakwah, menyadari pentingnya perilaku istiqomah dari perjuangan khulafaur rasyidin sebagai implementasi akhlakul karimah, mengambil ibrah dari kepemimpinan khulafaur rasyidin ketika menjadi pemimpin negara, menghayati sikap tegas khulafaur dalam pemerintah Islam sebagai contoh pengambilan keputusan bagi kepemimpinan umat Islam sekarang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.